Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 26 Palembang yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun pelajaran 2021-2022 ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini kondisi pandemi COVID-19 masih terjadi, namun demikian kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh mengeluh, apalagi menyerah kalah. Kita terus harus bergerak, melangkah, karena pendidikan ini harus terus berjalan. Kita harus terus maju. Jangan sampai kita menyerah kalah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi kita semua. Anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 26 Palembang yang kami sayangi, untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini, kami mendapatkan amanah untuk memberikan materi tentang pendidikan karakter. Materi ini sangat luas, materi ini sangat mendalam. Namun dalam keterbatasan waktu yang ada, kami akan mencoba sedikit menguraikan apa dan bagaimana tentang pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter secara sederhana dapat kita maknai atau dapat kita definisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dalam rangka menginternalisasi, menanamkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, bahkan nilai-nilai estetika kepada peserta didik. Karakter itu sangat banyak dan sangat luas, tetapi berdasarkan kajian empirik dari Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, sebutkan bahwa paling tidak ada 18 karakter utama yang harus menjadi identitas bagi peserta didik. Karena karakter itu sendiri merupakan tabiat, watak, sifat yang melekat pada diri peserta didik. Yang watak, tabiat atau sifat itu sudah melembaga, artinya sudah menetap pada diri seseorang, sehingga dia bisa menjadi identitas bagi suatu individu. Dan bagi peserta didik, dia menjadi ciri khas, identitas dari peserta didik itu sendiri. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa ada 18 karakter yang paling tidak yang harus ada, walaupun sesungguhnya karakter itu sangat banyak sekali yang harus ada pada diri peserta didik. Ke-18 karakter itu, yang pertama adalah karakter religius. Karakter religius adalah karakter yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ketaatan seseorang terhadap ajaran agamanya. Bagaimana seorang peserta didik mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kaitannya untuk menjaga hubungan yang harmonis antara dirinya dengan sang Khalik, dengan pencipta, atau dengan sesama makhluk. Kemudian yang karakter yang kedua adalah karakter jujur. Apalagi kalian adalah seorang peserta didik, kejujuran sangat dituntut dalam menjawab soal,
soal ujian misalnya, atau dalam hal-hal lain, integritas seseorang itu sangat diutamakan. Kesuksesan yang kita raih haruslah kesuksesan yang didapat dengan hasil yang jujur. Dan karakter yang ketiga adalah karakter toleransi. Kita harus mampu menghargai berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan agama, toleransi antar umat seagama maupun toleransi antar umat beragama. Begitu juga menghargai perbedaan suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Kita adalah makhluk Allah yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, dan yang terbaik di antara kita adalah yang paling patuh dan taat, atau dalam agama Islam adalah orang yang paling takwa kepadanya. Yang keempat adalah karakter disiplin. Karakter disiplin ini menjadi penting sebagai modal yang sangat utama untuk meraih kesuksesan, terutama bagi seorang pelajar, bagi kalian sebagai peserta diri di SMP Negeri 26 Palembang. Kedisiplinan ini sangat ditekankan, mulai dari kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, kedisiplinan dalam kaitannya kedatangan kalian ke sekolah misalnya, ketika nanti kita sudah belajar secara normal. Itu 4 karakter baru kami sebutkan, dan banyak sekali sebagaimana yang kami katakan tadi. Karakter itu paling tidak ada 18 yang harus kalian miliki, paling sedikit itu berdasarkan kajian empirik dari Pusat Kurikulum Pendidikan Nasional. Sebagaimana yang kami katakan sekali lagi, karakter itu sangat luas, sangat banyak, dan sangat mendalam. Lantas pertanyaannya, dari ke-18 karakter itu yang pada kesempatan ini tidak bisa kami sebutkan satu-satu, maka menjadi tugas kalian nanti mencari 14 lagi, dan yang lain lagi bila perlu ditambahkan, sampai nanti yang ke-18 karakter tanggung jawab. Tapi karena keterbatasan waktu, maka tidak mungkin ke-18 karakter minimal itu dapat kami uraikan kepada dalam kesempatan yang sempit ini. Bagaimana kajian Islam tentang karakter sendiri? Pandangan Islam terhadap karakter itu. Sebenarnya apa yang disebut dengan karakter dalam perspektif Islam identik dengan yang namanya akhlak. Jadi karakter yang kita sebut-sebut, yang kita dengar, yang kita pelajari selama ini, kalau kita lihat dalam perspektif agama Islam, itulah akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dalam surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kata Allah, pada diri engkau itu ada akhlak yang agung. Maksudnya pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang agung. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah ada teladan yang baik bagimu. Jadi teladan, ikutan, panutan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perkataan Rasul, perbuatannya, diamnya atau persetujuannya, itu semua teladan yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan panutan. Anak-anakku peserta didik, peserta MPLS SMP Negeri 26 Palembang yang kami banggakan, kita tidak mungkin dapat dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang baik ketika kita tidak memiliki karakter atau tidak memiliki akhlak yang baik. Karena sesungguhnya cerminan dari akhlak, cerminan dari karakter itu adalah dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita. Apalagi saat ini tantangan kalian di dunia modern, di dunia digital, kalian dihadapkan oleh berbagai godaan, mulai dari konten-konten yang ada di dalam HP, di televisi, maupun tontonan-tontonan lain yang bisa saja apa yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan karakter yang harusnya dimiliki oleh kalian. Jadi anak-anakku, Pak berpesan, silakan kalian benahi diri, bekali diri, taat pada agama,
patuhi orang tua, patuh pada guru kalian, punya jiwa sosial, sayang sesama teman, karena itu adalah bagian dari karakter yang harus kalian miliki. Jadi, apa yang Pak sampaikan tadi hanya sedikit dari banyak karakter yang harus kalian miliki, yang harus kalian punya. 18 karakter itu saja, itu cuma merupakan berdasarkan kajian empirik. Pada awalnya sudah kami katakan tadi bahwa karakter itu menjadi sangat banyak sekali. Jadi di penghujung materi yang Pak sampaikan tentang karakter ini, satu, silakan kalian dalamilah kembali karakter-karakter lain yang belum Pak sebutkan. Yang kedua, mari kita berjuang bersama-sama untuk meraih dan merengkuh cita-cita kalian. Pak tidak lupa berdoa, semoga kalian diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, baik di SMP Negeri 26 Palembang, maupun nanti ketika kalian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan sekali lagi Pak juga tidak lupa berdoa, semoga kalian senantiasa mendapat kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. Demikian yang dapat Pak sampaikan dalam pertemuan atau ruang virtual yang sangat singkat ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq.